lagi termasuk match yang sedang kita lihat sekarang untuk mengejar poin ke arah 4MV. Tapi Tonike bakal lompat, bukan Tonike yang lompat, Tonike tumbang dan Sandis lompat dan menjadi santapan bagi seorang Ravenclaw. Bahkan Sandis sudah dipulangkan ke arah lobby, tapi pemain terakhir pun dari Train to Kill tidak bisa berbuat banyak. Bahkan dari Vampire mereka menang tanpa adanya korban jiwa. Kemenangan mutlak 4-0 dari Vampire atas Train to Kill membuat Vampire rotasi. Dua tim tersebut justru Agon XI8 yang bertemu dengan Syamil yang saat ini sedang mendiami satu tempat yang sama. Yang menjadi pertanyaan saya, kalau ada ketemuan kayak gini, kenapa nggak coba untuk kabur dulu, untuk cabut dulu, justru turun untuk mencoba melakukan tembakan, padahal keadaannya tidak terlalu baik untuk seorang pemain dari Agon XI8 tadi. Gak terlalu nyaman untuk dia melakukan balasan. Yang penting lo jual, gue beli gitu kan. Karena mereka juga bakal adu mental dengan menyambut fight yang dipancing sama tim lain. Dan sekarang dari Agon mereka sudah mendapatkan 2 elimination. Malah kerugian dialami oleh Yudu karena mereka kehilangan 2 anggota mereka tanpa adanya threat sama sekali. Bahkan pemain-pemain dari Agon mereka mencoba untuk mencari fokus. Kita bakal menuju ke arah Face Clan dan juga tim NBI Sports. Dua tim yang selalu gontok-gontokan, kali ini tembakan masih belum bisa mendapatkan hasil. Dan DRS bisa memotong pergerakan dari Yudu. Bahkan satu pemain dari Yudu dipulangkan, bahkan Flux juga diamankan. 2 anggota dari Yudu yang lolos tadi bisa diamankan oleh DRS. Kali ini bertemu dengan 2 tim monster yang memotong pergerakan mereka, sangat merugikan untuk Yudu. DRS dan juga STE adalah 2 tim yang mengalami longsor di PMRC karena mereka sempat mendiami peringkat-peringkat atas, mendapatkan WWCD di 2 hari pertama, tapi di 2 hari terakhir permainannya menurun. DRS baru bisa kembali terlihat permainannya di match kelima. Cukup terlambat untuk DRS bounce back dan tidak ada waktu lagi untuk mereka menanjaki poin-poin di klasemen. Ya, tapi yang bikin penasaran dari tadi belum terjawab. Pertemuan Alter Ego dan juga tim Stalwart yang masih belum terpantau oleh Mary bisa diselamatkan karena Fnatic yang saat ini sedang tumbang. Ternyata inilah TKP-nya, control high ground dari Stalwart membuat pergerakan dari Alter Ego yang semakin terbatas. Ya, sebuah PR yang harus segera dilenyapkan atau dikerjakan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Ares. Karena STE terus membuat PR, satu knockdown bisa didapatkan harusnya atau bisa diredam harusnya knockdown tersebut menjadi sebuah revive. DRS fight bersama 4MV. 4MV rata di sini. 4MV bisa dikejar oleh Boom. Tinggal DRS Giante, apa yang bisa ditujukan oleh pemain tersebut. Healing terlebih dahulu, berhasil healingnya. Bahkan dia akan langsung memanggil rekan-rekannya. Sudah mulai datang bala bantuan menuju ke area pertempuran. Sayang banget tadi miss untuk melemparkan molotovnya dan Revus kali ini masih berusaha untuk menyelamatkan posisinya. Sebuah granat bakal dimasak, adu granat di antara DRS dan juga 4MV. Lemparan menuju ke arah kusen pintu, dipantulkan namun masih belum bisa mendapatkan pemain dari tim 4MV. Jarak dekat dan Revus yang masih memenangkan fight ini. Giante tumbang. Tidak terlalu tenang ternyata upaya yang mereka lakukan, tapi untungnya masih ada killer yang bisa memulangkan satu pemain dari 4MV. Tinggal satu pemain lagi yang masih berupaya untuk melakukan sebuah proses revive kali ini, tapi killer kayaknya akan melakukan hal yang lain, ingin menyelamatkan posisi dari seorang Giante supaya kondisinya sedikit berimbang. Tapi 4MV sudah mulai melakukan hal yang lebih jauh daripada DRS. Di saat DRS masih revive, 4MV sudah healing. Di saat DRS akan healing, 4MV sudah bisa melakukan setup lagi. Mereka bisa recovery dengan begitu cepat, lebih cepat dibandingkan DRS. Dan tinggal kita lihat nanti fight-nya akan terjadi seperti apa. Karena kita berpindah menuju ke arah yang lain justru. Padahal sedang fight di sana STE yang dia saat ini juga dapat. Tapi 4MV satu tumbang, Giante bisa untuk membuat 4MV pulang menuju ke arah lobby bersama dengan Killer YT. Killer YouTube TikTok akan mencoba mendapatkan konten dari push ini. Ini dia healingnya sedang diupayakan, tapi Molotov dilemparkan ke arah depan sana dan sebuah pick up dari bagian luar. Agon juga join the fight, Apex tumbang kali ini. Tapi Killer juga ikutan tumbang 1v1 situation di bagian rumah panjang. Bisakah DRS memenangkan fight ini karena hanya tinggal Giante dan juga last man dari 4MV yang tersisa. Kali ini sebuah shoulder pick dan berhasil diratakan. DRS memulangkan 4MV menuju ke arah lobby. Terlalu jumawa membuat mereka pulang ke lobby di awal-awal stage ketiga. Membuka peluang untuk Boom bisa mengejar ketertinggalan kembali. Perdebatannya masih sama, kembali pembahasannya masih sama. Sempat kita debatkan tadi, Boom masih bisa mendapatkan gelar juara kalau 4MV nggak dapat poin dan mereka mendapatkan terbuka posisi Ponbit.
harusnya bisa menang lawan Sky Only yang sedang melakukan healing. Tapi Ponbit muter balik, kenapa Ponbit muter balik? Karena Tiger muter. Dia takut Tigernya nggak backup kalau misalkan dia YOLO untuk mendapatkan cicilan terakhir berarti karena Sky Only. Tapi Sky Only tumbang. Sebuah komit dari seorang Rezi bisa menumbangkan satu pemain dari tim. Hale hanya tinggal Tiger yang tersisa. Ponbit kamu bisa. Ponbit cukup dekat tapi granat dari Tiger sudah mulai dimasak akan dilemparkan ke bagian lower ground. Cukup matang, hati-hati Bumi Sport. Hati-hati Bumi Sport. Ini granat yang cukup matang dilempar tapi untuk miss the target dan Ponbit mampu untuk memulangkan satu tim ke arah lobby. Hale bye-bye di game ini. Sangat baik, Boom Esport mendapatkan kemenangan mutlak atas Hale. 4 poin pertama, 4 poin yang membuat mentalitas mereka melambung tinggi. Terima kasih Ponbit apa yang dia tunjukkan. I love you Ponbit, I love you Boom, I love you Dewi Persik. Bentar, Ya, kenapa Dewi Persik? lanjut dulu aja. Oh ya, siap. Kalau begitu kita bakal ngeliat battle di bagian pembensin yang sangat berbahaya ini. Tapi tiba-tiba malah pindah karena Vazclane juga akan bentrok bersama dengan NBA Sport. Dan balik lagi menuju ke arah Vampire. Di mana dua anggota Vampire sedang tumbang, granat dilemparkan menuju ke arah sebelah kiri dan swap. Dan juga Ravenclaw tidak bisa membungkam pergerakan dari MAB. Mereka dipulangkan dan 11 tim tersisa kali ini. Ini adalah fight yang begitu intens untuk tim Miramar. Ya, terlihat Aina satu-satunya yang ada di PMRC. Ya, betul. Tapi dia pulang duluan. Pulang duluan karena memang push yang dilakukan begitu menyakitkan tadi. Dan sekarang dari Alter Ego mereka bakal perang. Bertemu dengan Stalwart tapi Action bisa mendapatkan satu verdict tumbang. Tapi Tops juga bisa diamankan oleh temannya sendiri. Blunder yang terjadi membuat Stalwart pulang dan Alter Ego easy untuk nge-retake compound ini. Terlalu mudah untuk Alter Ego memenangkan fight semacam itu. Mereka masih bisa menambah pundi-pundi poin. Saya baru sadar ternyata Trace akhirnya bermain. Pemain yang nama aslinya adalah Liu Chu Yang, pemain asal China. Yang saya juga belum tahu dia berasal dari tim mana sebelumnya. Mungkin saja dia adalah abang-abangan Cina yang kelihatan, oh lu dari Cina yang main yuk. Biasanya kalau dari China jago nih main PUBG nih gitu. Kayak gitu mungkin ya. Oh, jangannya begitu ya. Iya mungkin. Aduh, gue pengen ngelanjutin tapi Udah, takut lanjut gitu kan. Mending kita ngelanjutin yang jelas-jelas aja lah. UZM yang akhirnya gagal mendapatkan Giante, pemain terakhir dari DRS karena Blue Zone yang menjadi eksekutor untuk memulangkan player tersebut. 9 tim tersisa kali ini dan Bumi Sport masih butuh. Dan kalau posisinya nggak aman, kalau Rosemary masih dengan Rosemary yang ngotot untuk bisa mendapatkan pemain Agon, pastinya kelar sudah Rosemary di match ini dan kehilangan satu pemain lagi Alter Ego karena mereka hanya menyisakan 3 pemain aktif sejauh ini. Tembakan juga terjadi, 2 pemain yang saat ini sedang low HP berhasil untuk melakukan healing. Justru 2 dari Vazclane harus pulang menuju lobby dan Vazclane yang lebih jauh tapi Mr. Five. Kenapa seperti itu yang dia lakukan pergerakannya? Terlalu terbuka tadi karena memang ada Mela. Sehingga Mela saat ini PR-nya terlalu berat untuk bisa melakukan revive dan juga melakukan healing. Ya apalagi repotnya buat menghadapi NBA Sport adalah mereka nge-split dua-dua kue kanan dan kiri. Fokus dari Vazclane benar-benar didistract dengan setup yang seperti ini. Sulit untuk Vazclane bertahan dan pulang menuju lobby. Kita lanjutkan kembali match ini dengan kemenangan dari NB Esport. Elimination demi elimination sudah masuk menuju ke tim tersebut. Tapi tidak mudah untuk mereka melakukan pergerakan karena ini bau-baunya akan meledak saat lagi. Untungnya cepat direspon dengan turun dari kendaraannya dan cepat untuk diledakkan. Betul sekali, langsung merespon dengan sangat baik untuk NBA Sport. Menghindari sebuah resiko yang begitu besar. Tapi lihat Swayam mengambil backline dari tim NBA Sport berusaha untuk mengganggu setiap setup dari NBA Sport. Namun NB juga melihat pergerakan dari seorang Swayam tadi. Belum terlihat dengan sangat jelas tapi malah Leo yang tumbang. Loh kok bisa? Leo lagi fokus ke arah NB dan diganggu oleh Kickslate. Kembali kita terus lanjutkan bagaimana upaya untuk revive yang terjadi di sana. MAB menghadapi calon juara ST kedua tapi Acul tumbang. Sama-sama tumbang. Rezi menjadi backup dengan cukup cepat. Tapi bala bantuan juga cepat datang dari pemain-pemain MAB. Untungnya Rezi menang. Sehingga keuntungan ada di pihak Boom. Unggul jumlah player. Rezi saat ini bisa mendapatkan kembali satu persatu pemain dari MAB. Tembakan dilakukan. Selesai juga MAB pulang ke lobby. 8 elimination dikumpulkan Boom. Beranjak naik mereka. Beranjak dewasa, poin dari Bumi Sport, 8 total elimination. Mereka kumpulkan sampai di stage yang kelima dengan tinggal 7 tim yang tersisa kali ini. Bisakah tugas berat ini diselesaikan oleh Bumi Sport untuk membalap poin dari 4MV dan membuat postingan yang naik kembali diturunkan? Bagusnya Boom adalah saat mereka menang sebuah fight, mereka masih bisa revive temennya yang knockdown. Karena backupnya cepat. Lihat tadi saat satu tumbang langsung ada Rezi di belakang Yami. Sehingga nggak ada momen untuk knock end. Itu yang membuat Boom bisa menantang tim-tim lain di fight-fight selanjutnya. 8 sudah dikumpulkan oleh mereka. Masih mencari yang ke-9, ke-10 sampai belas-belasan. Sumpah Fishboy, itu benar-benar pixel HP.
Dikiranya udah knock tapi ternyata belum dan itu ngebuat Geekslate-nya lengah. Membuat setup kembali lagi bisa dilakukan oleh NB Esports sementara ini. Geekslate gagal mendapatkan momentum untuk menumbangkan 1 atau 2 pemain dari NB Esports. Malah Geekslate kali ini yang kehilangan 1 anggota mereka. Masih bisa diselamatkan dan ini juga gak ngebuat NB bisa leluasa buat mendapatkan poin elim. Karena sudah ada yang ngeflank. Damroot ada di bagian belakang dari tim NB saat ini. Geekslate adalah tim yang menjelma menjadi monster saat Miramar dimainkan. Kalau kita ngomongin Geekslate di E-Ranger, kita ngomongin Geekslate di Sunhawk. Mungkin tim ini mudah untuk ditumbangkan, tapi berbeda dengan Miramar. Entah kenapa Miramar mereka selalu menjadi momok berbahaya untuk lawan-lawannya. Tidak untuk Miramar ini karena ternyata satu persatu tumbang, tapi Ponbit juga mendapatkan pemain dari Geekslate. Yes, ini dia Bumi Sport menjadi pelakor, Bumi Sport menjadi pengganggu, menembak Urjigara NB, menembak Urjigara Geekslate. Sebuah keuntungan untuk Bumi Sport kali ini, bahkan Snipes juga ikutan perang, tapi Mondo tiba-tiba datang menjadi bagiman. Melindas satu pemain dari Geekslate, bahkan bisa mendapatkan cicilan-cicilan lain lagi Urjigara pemain dari Geekslate. Hanya menyisakan Damroot seorang diri kali ini karena Geekslate blunder, mereka terdistract dan mereka panik ketika Boom join the fight. Ternyata Miramar ini adalah Miramar pengecualian. Rosemary juga tumbang, pengecualian untuk Geekslate saya lanjutkan kembali karena mereka harusnya kuat tapi justru mereka mengalahkan sebuah blunder sehingga tumbang satu persatu. Yami merapat. Ini sinyal bahaya untuk NB, sinyal bahaya untuk Geekslate karena Yami bersama Boom sedang mengamuk. Betul, sudah ada split yang dilakukan oleh tim Bumi Esports, tapi di bagian lain dari Alter Ego ternyata mereka nggak bisa berbuat banyak dan Boom Esports bisa menambah pun di elimination mereka, namun nice try untuk Alter Ego yang finish di peringkat ke-7 dengan 3 elimination. Secerca harapan, bahkan lihat regional point sudah mulai terkejar. Tinggal sisa 3 poin lagi untuk SEA di atas dari South Asia. Wow. Apa udah di atas tadi ya? Wah, udah di atas. Oh, udah di atas ya? Udah di atas. Sebuah pengejaran yang begitu dramatis dilakukan oleh Southeast Asia dan yang menggendong adalah Boom Esports. Sebuah penggedong handal dari SEA. Pastinya regional lain atau negara-negara lain harus banyak berterima kasih kepada Boom Esports atas permainan gemilang mereka dan Boom sedang menatap dapat lagi gelar juara untuk saat ini, mengejar ketertinggalan atas pemain-pemain 4MV. 4MV harus menghadapi match Dikdukser di match terakhir nanti. Betul sekali, benar-benar menjadi match point tentunya untuk di game terakhir nanti karena yang bakal menjadi penentuan banget adalah Miramar terakhir. Apakah Boom Rezi mencicil darah dari pemain-pemain Box Gaming, bermain dengan sangat sabar tapi Kwang melemparkan granat bertukar pemain dari Bumi Sport dan Acul masih bertahan namun Kwang bisa mendapatkan 1 pemain, 2 tumbang dari Bumi Sport tapi Yami masih bisa memberikan backup. Granat ada di tangan seorang Yami bakal dilemparkan menuju ke arah depan batu sana, meletup dan sebuah follow up tembakan bisa menghentikan langkah dari Tuang 2K. Inilah bagusnya Boom. Di saat 1 tumbang ada balasan trade knock dan semoga saja revive. Acul, oh sayangnya Acul pulang. Menyisakan Rezi yang masih bisa ditolong oleh Yami. Rezi berulang kali menolong Yami. Semoga Yami juga mau menolong seorang Rezi datang menuju ke sahabat karibnya yang sedang memerlukan bala bantuan di sana. Smoke sudah di-setup dan kembali bangkit seorang Rezi. Betul, 3 pemain Boom tersisa kali ini. Mereka harus sedikit mengendurkan posisi melebar karena mereka jumlahnya sudah mulai berkurang. Tapi lihat Falak, Falak tembak itu Falak, kepalanya Leo Falak. Falak tembak itu kepalanya Leo, helm itu helm. Itu helm bukan keong. Ayo tembak, itu ada Falak, ada Falak. Ada 1 di bagian jerami tapi nggak ditembak. Mana yang akan diambil karena ada Hide Dummy dan juga Agon yang bergerak dengan kendaraan. Betul dan Ponbit, iya ampun hampir bisa mendapatkan 2 knockdown karena pemain dari Agon. 1 berhasil diamankan dari seorang Terwangsi. Gua mendukung Teruang untuk kali ini. Agon kehilangan 1 anggota mereka. Rezi bisa mendapatkan 1 Falak tumbang kali ini. Akan segera bergerak dan front shoot yang sangat-sangat baik. Tembakan dilakukan dan 16 elimination. 16 elimination dikumpulkan oleh Hungry Beast. Boom menatap gelar juara. Mendapatkan WWC dengan elimination yang begitu banyak. Kembali ada peluang untuk Indonesia. Baik, apa yang ditentukan oleh Boom. I love you Ponbit, I love you Yami, I love you Rezi, I love you Acul, dan I love you Dewi Persik.